kamu semakin sesat. Kamu semakin sesat. Kamu harus pergi dari desa ini. Maaf, saya jawab seperti ini karena kamu dari tadi mencecar saya. Ibadah kamu itu masih mementingkan diri kamu sendiri. Ingin membahagiakan diri kamu sendiri agar mendapat tempat yang bahagia. Ingin mendapatkan surga. Ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan hisapan saya rokok itu memikirkan bagaimana saya harus berbuat besok untuk umat. Karena sejatinya saya diturunkan, diciptakan di dunia ini bukan untuk mementingkan dirinya saya sendiri. Saya mewakili Tuhan. Karena sejatinya Tuhan turun tidak mungkin. Luar biasa. Jadi kadang orang terlena dengan apa yang dia lihat, terlena dengan apa yang dia dengar dari telinga, terlena dengan apa yang mereka ucapkan, tapi tidak melihat sejatinya. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Yang menilai itu Tuhan, bukan manusia-manusia yang seperti itu. Ibadah itu kaitannya bukan dengan manusia, tapi hamba dengan Tuhannya. Yang mengerti ya Tuhannya. Maaf kalau agak keras. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Mas Hendro, selamat malam. Selamat malam, Mas Hendra. Iya, namanya kembar ya, Hendra sama Hendro gitu ya. Kalau Hendro sama Mas Hendra. Iya. Hendro itu Jawa, Hendra itu apa itu? Hendro kan kayak Paca Indra kan sama ya, Mas. Sama. Esensinya sama ya, Mbah ya. Saya senang semangat belajarnya Mas Hendro. Waduh. Saya juga beruntung sekali bisa mendengar penjelasan dan ilmu-ilmu. Ya, luar biasa. Dari Simbah ya, Mas. Iya, Ya? betul. Mbah, mohon maaf, saya jauh-jauh dari Tuban, penasaran. Panjenengan, saya rasakan intuisinya begitu tajam, perspektif kaweruhnya begitu luas. Itu dapatnya dari mana? Yang ngajarin siapa? Ngapunten, Mbah. Yang ngajarin siapa? Pastinya terutama orang tua ya. Saya tidak bisa melupakan jasa orang tua, baik ibu ataupun bapak. Bahkan guru-guru yang lain itu hanya sebatas tambahan ya. Inti pertama itu dari orang tua. Kita melihat tindak tanduk orang tua. Memang orang tua kadang melakukan sebuah kesalahan umpama. Iya. Itu pun adalah sebuah pelajaran buat diri saya. Pendidikan, Pak. Ya toh, pendidikan. Kadang orang tua marah seperti itu. Ini saya ambil, saya serap untuk pelajaran buat saya. Saya serap. Intinya pertama yang saya sampaikan dari orang tua. Yang lain itu tambahannya. Tapi Mbah, kalau ini pertanyaan dari saya nih. Kalau saya lihat kan, bukan saya lihat, maksudnya kalau saya selalu mendengar dari penjelasannya Simba itu kan, sepertinya Simba selalu bisa melihat dari perspektif lain atau sudut pandang lain gitu, yang dimana itu ternyata memang yang tidak bisa terlihat oleh manusia yang kurang lebih belum sadar lah gitu. Nah itu kurang peka begitu. Nah itu bagaimana ya biar bisa punya cara pandang tuh seperti Simba gitu. Jadi bisa bisa melihat dari sisi lain begitu. Seperti tadi bicara, ternyata tidak, maksudnya saya juga nggak menyangka jawabannya itu ternyata dari orang tua gitu, sebuah teladan begitu.
Dan itu juga misalkan orang tuanya pun ya mungkin ada kesalahan umpama ya ada yang mungkin kurang pas, tapi juga bisa menjadi pesan. Itu kan sebuah cara pandang yang berbeda ya, begitu. Itu bagaimana melatihnya biar bisa melihat sisi positif lah. Pertama, simbah itu belajar untuk melapangkan dada, berusaha dada simbah itu biar tidak ada dinding, ya, biar tidak tersentuh dinding-dinding simbah. Apapun masuk ke dalam diri simbah, baik itu orang jahat, orang baik, orang menjahati simbah umpama, saya terima. Dan itu sebuah kejadian umpama, itu sebuah kejadian. Setiap manusia akan punya kekurangan dan kelebihannya. Ketika orang kekurangannya, contohnya itu menjahati simbah umpama, itu saya olah. Kenapa kok dia seperti itu sama simbah? Saya koreksi diri. Tidak serta-merta lalu menyalahkan orang. Koreksi diri. Mengapa kok sampai orang jahat pada simbah? Pasti ini ada apa-apa pada diri simbah. Jadi selalu koreksi dan koreksi, tidak langsung menunjuk ke sana. Berarti kuncinya selalu melihat ke dalam diri, begitu ya? Itu yang simbah, maaf ya, karena simbah ingin agar simbah itu bermanfaat buat orang tua terutamanya, biar orang tua itu melihat simbah itu bahagia. Karena ketika saya itu tidak sesuai dengan harapan orang tua, yang mana orang tua itu selalu mendoakan agar punya anak itu yang bermanfaat buat orang lain, buat negara, ya. Itu pastinya kalau simbah melakukan apa yang dicita-citakan atau apa yang didoakan oleh orang tua, pastinya kan bahagia di sananya ya. Itu terutama selalu koreksi diri. Terutama yang simbah lakukan seperti itu. Tapi gini Mbah, pada saat tadi simbah mengatakan belajar pertama dari kedua orang tua. Nah, yang ingin gali secara lebih spesifik terkait dengan perjalanan spiritual simbah. Nah, siapa orang yang paling berperan sehingga kemudian simbah begitu tertarik belajar spiritual? Dan kemudian kalau orang Jawa ini kan biasanya dibimbing oleh dirinya sendiri atau sedulurnya atau mungkin gustinya. Nah, itu didapatkan ketika proses spiritual yang seperti apa? Pastinya itu awal-awal kan tetap orang tua yang mengarahkan ya. Tetap orang tua mengarahkan. Bahkan orang tua simbah itu sering memberikan wejangan-wejangan, yang mana wejangan-wejangan orang tua simbah itu kok beda dengan apa yang simbah dapatkan dari luar. Oh, berarti orang tua pelaku spiritual juga dulu? Belak-belakan, ya. Oh, terutama orang tua itu guru saya. Walaupun itu hanya kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi tersebut saya terpancing dengan itu. Lalu kemudian saya mencari dan mencari. Akhirnya ternyata semua yang dicari itu ada di sini. Semuanya yang saya cari kemana-mana itu semuanya kembali ke sini. Koreksi yang tadi saya bilang ya, koreksi diri. Bukan berarti simbah itu sudah begini-begini, bukan ya. Ini kan simbah juga masih perjalanan ya. Tapi pada saat melihat orang ini, perspektifnya terkadang berbeda dengan perspektif kita gitu kan ya. Simbah kan berusaha untuk menjadi, dalam bahasa Jawanya itu nyamudro gitu ya. Melihat sesuatu yang nggak kita sukai tetap dilihat dari sisi positifnya. Susah ya Mbak ya ngelatih seperti itu kira-kira ya. Karena juga orang tua pernah menyampaikan begini, orang pintar itu tidak hanya bisa makan apa yang sudah disediakan, tapi mengolah, bahkan kotoran pun bisa diolah menjadi hal yang sangat bermanfaat. Itu baru kamu begini
orang tua begitu. Maka itu saya cari, kok seperti itu kata-kata atau ajaran orang tua saya. Ini maaf ya, bukan saya ini ya. Memang yang saya dapatkan terutama kan dari orang tua ya. Yang mana beliau sekarang sudah sumare ya, atau sudah bersamanya lah ya. Mudah-mudahan tenang dan tentram. Amin. Di sana. Dan itu saya yakin kok. Amin. Nah, tadi Simbah sempat mengatakan bahwa sebenarnya nggak perlu kesana kemari, ya semuanya sudah ada di dalam diri. Nah, untuk membuka tabir itu supaya kemudian semuanya kita bisa menggalinya di dalam diri, amalan khusus orang Jawa itu apa supaya kita sampai ke level situ gitu, Mbak? Bukankah tadi sudah saya sampaikan, koreksi diri atau kaji diri ya. Ketika kita mengkaji orang lain, ini dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia kok begini, begitu, kita kehabisan waktu untuk mengoreksi diri. Padahal, lah untuk apa kita istilahnya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ya. Untuk memperbaiki diri itu jangan dilihat baiknya. Kalau saya sudah baik, nah kapan akan mencari jeleknya? Sedangkan untuk memperbaiki sesuatu hal apapun itu, yang dicari itu kejelekannya, bukan yang bagus. Seperti umpama punya mobil, yang rusak itu apanya? Yang dicari yang rusak, bukan yang bagusnya. Begitu juga tentang diri kita sendiri. Kalau kita selalu membanggakan saya yang bagus-bagus, padahal di sisi lain itu ada kekurangan. Kita lalai dengan kekurangan diri kita sendiri. Maaf, menyimpang nggak dari pertanyaan. Enggak. Tapi konkretnya nggak ada gini, misalnya dengan laku, misalnya kayak semedi, puasa, atau kemudian apa kira-kira gitu. Jadi begini, maaf ya, ini mungkin yang saya sampaikan tidak seperti saya melakukan pada teman-teman yang nanya kepada saya, belak-belakan saja. Saya tidak pernah melakukan semedi, tapi semedi dengan berjalan. Pripun niku, Mbah? Karena semedi atau bertapa yang lebih itu dengan tindakan. Oh iya. Topo ing rame. Kalau kita semedi di tempat sepi, tidak ada godaan apapun, paling takut sama hantu ya. Enggak digoda apapun ya. Ketika kita umpama melihat orang punya ini, mampu ini dan seperti itu saya pribadi tapi ya maaf, itu adalah sebuah semedi. Bahkan dulu ya, maaf ya, pastinya bapak atau orang tua Simbah juga mengarahkan, Heb, coba kamu berguru ke sana, Heb, coba kamu berguru ke sana, kan begitu. Ini maaf, pernah Simbah itu berguru ke seseorang, suruh berendam ya, kungkum, suruh kungkum. Gurunya Simbah itu masuk. Setelah gurunya Simbah itu keluar, Heb, sudah berendam belum? Sudah. Padahal Simbah belum berendam. Tapi gurunya Simbah iya. Yang saya gali itu inti. Jadi maaf, jangan ditiru yang seperti itu. Ya, jangan ditiru. Ya. Itu mungkin kan setiap manusia punya cara masing-masing ya. Bukan berarti Simbah yang paling benar, bukan ya. Itu teori Simbah seperti itu, topo ing rame. Langsung di dunia nyata. Jadi artinya ritualitas entah itu beragama atau kepercayaan itu kalau menurut Simbah yang paling penting justru diterjemahkan ke dalam bahasa perbuatan sehari-hari. Betul sekali. Hanya niat dan niat saya ingin jadi orang baik. Ngapain ingin jadi orang baik? Ayo, jadilah orang baik. Tindakan yang penting bertindak. Jadi bertindak baik, nanti hasilnya akan baik, begitu ya. Ada sebuah cerita. Iya, saya kasih cerita mau. Monggo, Mbak. Ini hanya sebuah cerita saja. Bisa juga cerita yang saya sampaikan itu salah. Ini hanya sebuah cerita saja ya. Ada orang yang rajin beribadah, rajin sekali. Bahkan sepertinya hidupnya itu diisi dengan ibadah. Lalu di situ ada seseorang yang sering didatangi oleh orang-orang untuk menanyakan sesuatu.
Tapi orang tersebut yang didatangi itu secara pandangan umum tidak pernah melakukan peribadatan. Hanya istilahnya nggak pernah melakukan ibadah menurut pandangan umum. Ya. Lalu didatangi oleh tokoh agama tertentu, nggak saya sebutkan. Maaf, tolong jangan sesatkan umat-umat dengan apa yang kamu kerjakan. Saya menyesatkan yang seperti apa, kata orang tersebut yang tidak pernah melakukan beribadah. Iya. Terus dicecer terus, kamu itu sesat. Lalu orang tersebut ngambil rokok, hisap. Ibadahmu selama hidup kamu dengan hisapan satu rokok saya saja masih sempurna ibadah. Hisapan rokok saya satu hisapan. Sedangkan ini rokok satu batang itu berapa hisapan? Lalu kemudian orang tadi menanyakan, kamu semakin sesat. Kamu harus pergi dari desa ini. Lalu kemudian dijawab sama beliau, maaf, saya jawab seperti ini karena kamu dari tadi mencecar saya. Ibadah kamu itu masih mementingkan diri kamu sendiri, ingin membahagiakan diri kamu sendiri agar mendapat tempat yang bahagia, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan hisapan saya rokok itu memikirkan bagaimana saya harus berbuat besok untuk umat. Karena sejatinya saya diturunkan, diciptakan di dunia ini bukan untuk mementingkan dirinya saya sendiri. Saya mewakili Tuhan. Karena sejatinya Tuhan turun tidak mungkin. Luar biasa. Jadi kadang orang terlena dengan apa yang dia lihat, terlena dengan apa yang dia dengar dari telinga, terlena dengan apa yang mereka ucapkan, tapi tidak melihat sejatinya. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Yang menilai itu Tuhan, bukan manusia-manusia yang seperti itu. Ibadah itu kaitannya bukan dengan manusia, tapi hamba dengan Tuhannya. Yang mengerti ya Tuhannya. Maaf kalau agak keras. Aduh, harus gitu memang, Mbak. Luar biasa sekali. Itulah kemudian banyak fakta orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain terus tanpa pamrih, kadang mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan secara langsung ya, Mbak. Iya, betul sekali. Ya. Tapi maaf, bukan berarti peribadatan yang mereka lakukan itu salah. Karena itu sebuah tuntunan agar bisa menjalankan, agar bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tahapan-tahapan. Bertahap. Dari tangga naik ke tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Ya, bukan berarti orang yang beribadah itu salah. Itu sangat penting sekali beribadah, karena itu memang dianjurkan. Tapi ada kaitannya, ada salah satu ya, yang mana dia itu tidak memandang. Kadang kan begini ya, yang ada itu. Saya beragama agar dipandang orang. Oh iya, betul. Ya. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, hanya berkaitan dengan manusia. Diri sendiri terutama. Terutama mementingkan dirinya sendiri agar saya hidup bahagia nanti kelak. Orang luhur itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Iya. Makanya orang yang bisa disebut para nabi itu karena dia memikirkan banyak nasibnya banyak orang. Betul sekali. Dan zaman Nabi sudah berakhir loh ya. Pasti ada kelanjutannya. Benar. Kalau di Arab itu Nabi, kalau di Jawa itu apa? Bahasanya beda. Maka ada sebuah bahasa. Nabi itu banyak sekali. Tapi kalau di Jawa waktu itu tidak disebut nabi karena bahasanya beda.
Begitu yang Simbah tahu lagi. Nggih. Di sana itu bahasanya ini, di sini bahasanya ini. Iya, Mbah. ya. Paham. Di sana bahasanya Robi, di sini bahasanya Tuhan atau Gusti, hanya beda bahasa. Iya. Begitu kira-kira yang bisa Simbah sampaikan. Nggih.